Ya, selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang khas Berita 1. Saya Kevin Egan. Ya pemirsa, kita juga akan bersama saya Indri Soekardi. Hari ini kita akan membahas ya Egan, ada topik-topik ini di mana polemik batas usia perkawinan. Dan kita lihat dulu ini tayangan berikut. Panjang. Ya, pemirsa Lunch Talk, kali ini kita akan membahas mengenai topik polemik batas usia perkawinan. Bersama kita sudah hadir narasumber dari Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia. Selamat siang Ibu Dian Kartika Sari, dan melalui sambungan telepon ini sudah ada mantan Ketua MK Mahfud MD. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berikut ini. Mahkamah Konstitusi memutus permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 7 ayat 1 dan 2 terkait batasan usia perkawinan. Dalam putusannya, MK menolak permohonan uji materi mengenai batas usia perkawinan bagi perempuan. Sebelumnya, sejumlah elemen yang tergabung dalam Koalisi 18 meminta batas usia menikah untuk perempuan minimal 18 tahun. Namun menurut MK, tidak hanya dengan batasan usia semata. Tidak tertutup kemungkinan jika didasarkan pada berbagai perkembangan aspek sosial ekonomi, budaya, dan teknologi, usia 18 tahun bisa dianggap lebih rendah atau malah lebih tinggi. Hakim menimbang bahwa kebutuhan batas usia khususnya bagi perempuan disesuaikan dengan banyak aspek, seperti kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk mencegah perkawinan anak yang banyak menimbulkan masalah, namun dengan usia 16 tahun sebagai batas usia perempuan yang dinilai masih di bawah umur, bakal melahirkan banyak praktik perkawinan anak, khususnya anak perempuan, sehingga mengakibatkan perampasan hak-hak anak, terutama hak untuk tumbuh dan berkembang. Ya, pemirsa, kami masih akan terus mencoba untuk menghubungi mantan Ketua MK Mahfud MD. Namun demikian kita berdiskusi dulu dengan Ibu Dian. Ibu Dian, kemarin kita sudah mendengarkan keputusan ya mengenai MK yang akhirnya menolak permohonan dari Mbak Dian dan kawan-kawan. Mungkin bisa dijelaskan ini sikapnya kemudian terhadap penolakan tersebut seperti apa? Ya, tentu kita tidak berhenti di sini ya. Kita akan kemudian ke DPR untuk paling tidak memasukkan revisi undang-undang perkawinan ke dalam prolegnas. Pasti kita akan mencoba itu. Tapi pada awal kita mengambil sikap untuk ke MK dulu, sesungguhnya kita berpikir bahwa satu pasal saja, ini dua pasal saja untuk urgent, untuk mengatasi situasi yang mendesak, karena ini tidak, kalau dilihat dari Undang-Undang Dasar, ini sudah tidak benar, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kan di dalam pasal 28B ayat 2 kan dikatakan setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam undang-undang itu sudah ada diskriminasi soal usia perkawinan. Anak-anak 16 tahun, perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Nah, karena persoalan-persoalan dan efeknya dari perkawinan di usia anak inilah, maka kemudian kita meminta paling tidak dia di batas usia anak atau disamakan dengan yang laki-laki. Nah, tapi kemudian sesungguhnya saya dengan putusan MK ini yang saya kecewa, ini tidak dilihat dari analisis dari keseluruhan pasal Undang-Undang Dasar itu dan ayat-ayat di dalam Undang-Undang Dasar itu, tapi lebih kemudian cenderung lebih mendasarkan pada ayat-ayat di dalam agama. Itu sebenarnya yang menyedihkan buat saya ya. Memangnya kalau kenyataan sekarang yang beredar itu kenapa? Apa yang terjadi ketika undang-undang itu menetapkan bahwa batas usia itu 16 tahun? Iya, ada dua hal. Di sana ada batas usia 16 tahun dan diizinkan dispensasi. Artinya kalau belum 16 tahun harus mengurus surat dispensasi. Nah, ini kan realitanya masih di Indonesia itu masih banyak anak-anak usia 13 tahun dikawinkan. Usia 14 tahun, usia 15 tahun itu dinikahkan. Sehingga ini kan kemudian mereka yang harusnya anak-anak tiba-tiba diperlakukan sebagai orang dewasa karena menikah. Tapi kemudian realitanya dia anak-anak, secara fisik dia belum siap untuk punya anak, dia belum juga siap untuk mengasuh anaknya, dan juga kesempatan dia untuk tumbuh kembang hilang.
Karena dia nggak bisa sekolah pasti. Baik. Kemudian ini nampaknya kita sudah terhubung ya dengan Pak Mahfud MD. Selamat siang Pak Mahfud. Selamat siang, Mbak. Ya, waalaikumsalam Pak. Ini kita membahas mengenai uji materi Undang-Undang MK, ini Undang-Undang di MK terkait dari Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia. Bagaimana tanggapan Bapak? Uji materi sudah ditolak, seperti apa ini Pak? Usia yang di Undang-Undang Perkawinan itu 18 kan ya? Apa 16? Undang-Undang nomor 1 tahun 74 ini Pak. 74. Pasal 7 ayat 1 dan 2-nya. Ya, usia minimal berapa di situ? Usia minimalnya 19 tahun untuk laki-laki dan untuk perempuan sendiri 16 tahun begitu Pak. Terus diuji mau dinaikkan gitu? Betul, ini kita langsung berhubungan dengan Ibu Dian dari Koalisi Perempuan. Silakan Ibu untuk menanggapi. Iya, kami mengusul. Saya tidak mengikuti beritanya karena bulan puasa ini saya di luar kota. Ya, kurang lebih Betul. begini Pak Mahfud, dari teman-teman dari Ibu Dian ini meminta bahwa batas usia untuk pernikahan bagi perempuan ini dinaikkan dari 16 menjadi 18 tahun. ke 18 tahun ya Ibu Dian, dengan alasan bahwa umur 16 ini tidak memenuhi syarat dari tingkat psikologis maupun dari tingkat kesehatan begitu. Namun demikian pada hari kemarin MK menolak permintaan dari pemohon ya, dan akhirnya kemudian menetapkan kembali bahwa undang-undang pernikahan ini tetap 16 tahun. Nah, saya ingin tanya dulu kepada Pak Mahfud. Menurut Pak Mahfud, keputusan MK ini tepat atau tidak? Menurut saya, lepas dari soal kita setuju pada 16, 18, 19, itu putusan MK itu sudah tepat sesuai dengan wewenangnya. Karena MK itu hanya boleh membatalkan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi. Sedangkan menentukan usia perkawinan itu merupakan kewenangan DPR dan pemerintah atau lembaga legislatif untuk menentukan apakah 16, 17, 15, 21 itu pilihan hukum. Namanya open legal policy. Oleh sebab itu meskipun MK tidak setuju, itu tidak boleh membatalkan karena itu tidak bertentangan dengan konstitusi, boleh berapa saja. Seperti misalnya legislatif menentukan jumlah anggota DPR 560. Itu meskipun MK menganggap terlalu banyak, tidak boleh dibatalkan karena itu pilihan hukum gitu. Sama dengan itu 16, 17 semuanya itu kan sudah akil balik kalau menurut agama. Misalnya kalau dalam menurut Islam. Jadi itu tidak salah MK, meskipun saya sendiri sebenarnya kalau saya duduk di legislatif, saya ingin menaikkan gitu. Tetapi itu wewenangnya lembaga legislatif, bukan wewenangnya lembaga yudikatif. Gitu, Mbak. Baik, apakah berarti menurut Pak Mahfud ini berarti teman-teman yang mau menggugat ini harus datang ke DPR gitu untuk mengubah undang-undangnya semua begitu maksudnya? Iya, Masuk dalam prolegnas begitu. Harus melalui legislative review. Baik. Legislative review, bukan judicial review. Karena kalau semua hal orang tidak suka dibawa ke judicial review, nanti lembaga yudikatif seperti MK itu lalu masuk ke ranahnya bidang lain, bisa sewenang-wenang dia. Oleh sebab itu kita melarang MK itu membatalkan sesuatu yang tidak disukai oleh orang, sesuatu yang tidak disukai oleh MK kalau tidak ada pertentangan langsung dengan Undang-Undang Dasar dan hak-hak konstitusional. Oke, Bu Saya Dian. setuju dinaikkan itu tapi lewat legislative review aja. Baik. Ya, Pak Mahfud, kita bertanya ke Bu Dian dulu. Ini alasan Ya, MK sebenarnya pada intinya persidangan untuk kemarin menghapuskan menolak. diskriminasi, Pak. Karena di pasal 28 B ayat 2 itu kan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari diskriminasi. Nah, dalam usia perkawinan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu memang mendiskriminasi antara antara perempuan dan laki-laki. Ya. Ya, tafsir diskriminasi itu kan relatif ya. Tafsir kata-kata Ibu atau kata Mbak itu diskriminasi dengan usia seperti itu. Kata MK dan DPR yang dulu membuat tidak. Tetapi supaya diingat, kata diskriminasi itu adalah perlakuan yang tidak sama, ya, berdasar perbedaan agama, gender, asal-usul sosial, ras dan sebagainya. Bukan hal yang seperti itu sebenarnya kalau menurut konvensi internasional maupun menurut tata hukum kita. Gitu.
Baik, Pak Mahfud, tapi sebetulnya kalau menurut dari teman-teman di Komnas Perempuan begitu ya, sebetulnya MK ini juga mempertimbangkan mengenai kondisi realita yang saat ini terjadi tidak sih Pak? Karena kan berdasarkan temuan data yang mungkin ditemukan oleh teman-teman dengan Bu Dian ini, ada banyak rugi sekali begitu, ada banyak yang mungkin berakhir dengan perceraian, lalu kemudian akhirnya ada yang tidak sehat, kemudian ini dari MK sendiri sebetulnya memperhitungkan faktor itu tidak sih Pak Mahfud? Iya. Ya, saya kira itu bisa benar meskipun masalahnya tidak sesederhana itu karena banyak faktor lain juga ya. Ada di daerah-daerah tertentu yang justru mungkin atau di tingkat perkembangan masyarakat tertentu yang justru mungkin ingin mengawinkan anak justru masih sangat dini gitu ya. Tetapi itu tetaplah bukan kewenangan MK untuk menafsirkan itu kewenangan wakil rakyat. Ya, soal kewenangan saja sebenarnya. Oke. Pak Mahfud, Kalau saya jadi hakim, itu pasti saya akan setuju tuh, akan dinaikkan umurnya agar tidak seperti sekarang ini terlalu muda. terlalu muda ya. Tetapi itu harus ke lembaga legislatif, bukan ke hakim kalau begitu itu. Ya. Oke. Pak Mahfud, tahan dulu di sana, kita masih melanjutkan perbincangan Bu Dian. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, tetaplah bersama Dialog Lunch Talk.